Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Kiranya Roh Kudus yang beri kita hikmat pengertian untuk mengerti, memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Pada saat ini saya akan mau sharing satu topik yang kita bahas, kita kaitkan semua dengan firman Tuhan, saudara. Kita selaraskan, kita uji, kita melihat dan kita selidiki hati Tuhan, apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa betul-betul mengetahui kebenaran dan menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kita. Dimana pada saat ini saudara, topik yang saya mau angkat untuk kita bahas secara sederhana yaitu pengajar yang salah atau nabi palsu. Jadi banyak yang kita tidak pahami saudara, bahkan di saat kita tidak mengerti memahami firman Tuhan, tidak tahu apa itu yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita sangat gampang kali, apalagi imannya masih anak-anak saudara gampang kali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini saudara. Bahkan pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu yang tak kadang mereka menawarkan hal-hal yang membuat kita takjub dan kita menyenangkan hati kita saudara. Jadi yang sebetulnya segala hal kekristenan itu adalah mengikut Kristus. Itulah teladan kita, itulah yang harus kita lakukan, dan itulah yang harus kita menghidupinya di dalam kehidupan kita saudara. Menghidupi Kristus saudara, bukan Kristus atau Tuhan atau Yesus yang menghidupi kita. Ini banyak hal gagal paham atau salah dalam berprinsip orang mengetahui hal demikian saudara, sehingga tak ayal banyak orang yang ikut Tuhan Yesus itu adalah sekedar hidup beragama, bukan jalan hidup, sehingga dia banyak kali dalam pengertiannya atau prosesinya di dalam dia mengenal Tuhan itu adalah banyak kali kesalahan atau salah paham. Dia menangkap apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupannya, dan hal ini tidak kurang lebih besar pengaruhnya oleh pengajar-pengajar yang salah atau tidak memberitakan Injil secara sempurna dan benar. Begitu juga ada pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu yang sengaja mereka mengalihkan fokus orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya mereka tidak sampai pada rencana dan kehendak Tuhan saudaraku. Di mana di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di saat dia melayani 3,5 tahun di Israel pada saat itu, Tuhan Yesus sangat bertentangan dengan orang-orang Lewi, iman-iman, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saudara. Kenapa bertentangan? Padahal bait suci pada saat itu yang dengan ilham Tuhan, Allah kepada nabi-nabi Musa sampai seterusnya menyuruh untuk membuat bait suci, untuk orang bisa beribadah kepada Tuhan saudara. Tapi setelah bait suci jadi, pekerja iman-iman dan orang-orang Lewi bekerja di sana, melayani, bahkan Tuhan Yesus sangat kecewa kepada hal apa yang mereka ajarkan saudara. Sangat bertentangan. Setiap kali mereka bertemu, mereka saling berdebat, mereka saling bertentangan, mereka saling menyalahkan, sehingga orang Israel pada saat itu dan murid-murid Yesus pun bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Padahal bait suci atau iman-iman itu adalah hal yang Allah suruh pada saat sebelumnya. Tetapi dari perkataan Tuhan Yesus, hal-hal apa yang membuat yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka sehingga mereka sangat saling bertentangan? Apa yang diperkatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Lewi, ahli Taurat atau iman-iman? Di sini kita bisa baca
di kitab firman Tuhan di Lukas 37 ayatnya sampai ke 54, saudara, ada 6 celaka, ya. Yang pertama, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, inggun dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan kasih Allah, yang satu yang dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Begitu juga yang kedua, saudara, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Dan yang ketiga, celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Begitu juga celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Begitu juga celaka yang kelima, celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Begitu juga celaka yang keenam, celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Ya, jadi pengajar yang salah, saudara, ya, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak sempurna, yang terkadang mementingkan egonya, hawa nafsunya, keinginannya, dan hal ini sangat bertentangan dengan Tuhan. Tuhan itu mau pengajarannya yang sempurna, yang utuh, dan yang lengkap, saudara. Ya. Dan hal ini yang sangat membuat Tuhan Yesus dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, iman-iman, tidak pernah akur dalam hal pengajaran, saudara. Dan bagaimana kita sekarang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita juga masih bergelutu dengan hal yang sama? Ya. Bahkan sekarang, saudara, banyak nabi-nabi palsu. Ya. Itu banyak dibuat di Alkitab, saudara. Ya. Akan tiba saatnya nabi palsu akan datang. Mereka mengatasnamakan aku, tapi mereka menyesatkan umatku. Ya. Ada domba berbulu serigala, saudara. Mereka seolah-olah baik, tapi mereka adalah sangat buas, yang bisa memangsa atau menerkam siapa saja. Ya, jadi di sini saya akan tampilkan 10 ayat Alkitab tentang penyesat atau nabi-nabi palsu, saudara. Di mana yang pertama, Matius 24 ayatnya ke-24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang percaya, kalau orang tidak betul-betul mengenal Tuhan itu luar dan dalam, ya, dari segala hal, ya, betul-betul menyelidikinya, maka orang-orang pilihan pun bisa disesatkan. Bagaimana mereka betul-betul lihai, ya. Dan begitu juga di kitab selanjutnya di Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ya. Dan yang ketiga, saudara, 2 Timotius 4 ayatnya ke-3 sampai ke-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya. Ya, jadi di sini yang dimaksud itu, saudara, bagaimana orang mencari pengkhotbah atau pengajar-pengajar yang menyenangkan hati mereka, saudara. Ya, jadi membuat ketawa-ketawa, lucu-lucu, memberikan semangat-semangat untuk mendapatkan berkat dunia, saudara. Jadi hal ini yang dikatakan firman tersebut. Begitu juga dengan 2 Petrus 2 ayatnya ke-3,
dan karena serkahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukumnya telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, begitu juga dengan 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dunia ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya. Jadi kalau roh kebenaran itu, saudara, itu berasal dari Tuhan, dan kita akan dimurnikan. Ya, tidak sama lagi seperti dunia ini, saudara. Dibaharui, tidak hidup lagi dalam dosa. Ya. Tidak hidup lagi dalam kebaikan dunia ini, saudara, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara. Tetapi di sini tadi jelas dikatakan bahwa mereka juga berasal dari dunia, maka mereka menginginkan hal-hal yang bersifat lahiriah dan duniawi, saudara. Ya, menyenangkan hawa nafsunya dan sebagainya. Yang itu yang timbul, saudaraku. Jadi banyak ya pengajar-pengajar atau pengkhotbah sekarang yang berfokusnya pada hal lahiriah duniawi. Ya, kamu akan diberkati berlimpah-limpah dan sebagainya. Engkau akan diberkati segala hal usaha, pekerjaan. Engkau akan jadi dibuat kita supaya kita senang, ya, dan membuat kita semua hal yang dikatakan berfokus pada diri kita. Dia bicarakan Tuhan itu supaya Tuhan itu membantu kita untuk memuaskan keinginan kita, saudara. Supaya kita mendapatkan keinginan kita, ya. Beli ini, beli itu, dan sebagainya. Ya, hal ini terjadi di mana-mana. Ya, banyak pengajar-pengajar yang fokusnya bukan lagi Tuhan, supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita serupa segambar dengan Tuhan. Dia tidak memberitakan lagi fikul salib sangkal diri. Ya, dia tidak lagi membicarakan tentang kekudusan, tapi segala halnya membicarakan tentang diri kita, saudara, menyenangkan hati kita, saudara, sehingga kita mengagumi mereka, ya, memberikan banyak persembahan persepuluhan dan sebagainya. Itu yang mereka mau dari kita, saudara. Ya. Dan begitu juga di Matius 7 ayatnya ke-15, waspada terhadap nabi yang palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Mereka berkata-kata seperti nabi-nabi, saudara. Ya. Tuhan berbicara kepada saya, dan dia berbuat begini sebagainya. Dan dia berkata, kamu harus begini. Tapi tidak sejalan seturut sekendak dengan kehendak Tuhan. Nabi-nabi palsu itu seolah-olah dia memakai Tuhan Yesus itu untuk menyesatkan banyak orang. Dan tidak apa yang dimau Tuhan yang dia sampaikan, tapi dia pakai, ya, bagaimana Yesus juga dulu waktu saat dicobai, dia juga memakai firman Tuhan, saudaraku. Ya, begitu juga dengan nabi-nabi palsu pada saat ini. Ya, Tuhan dan iblis itu 11-12, saudara. Ya. Cuma satu yang tidak bisa dibuat iblis, yaitu keselamatan. Yang lainnya bisa, mukjizat bisa, berkat-berkat duniawi bisa. Ya, jadi harus kita hati-hati, saudara.
Nah, dan begitu juga di ayat selanjutnya di 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, begitu juga di kisah para rasul 20 ayatnya 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Ya. Begitu juga Matius 24 ayatnya ke-4 sampai yang ke-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Begitu juga 1 Timotius 4 ayatnya 1 sampai ke-2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, jadi hati-hati saudara. Ya, belajarlah firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Kenalilah pribadi Yesus Kristus saudara. Ya, alamilah Tuhan dalam hidup kita. Ya, tanpa kita mengetahui, memahami Alkitab, tanpa bantuan Roh Kudus, ya, kita tidak bisa menguji segala hal pengajaran bahkan nabi-nabi palsu yang sangat licik, ya, untuk menggoda kita kepada jalan mereka, menyesatkan kita saudaraku. Ya, hati-hati karena mereka sangat licik saudara. Siapa aja yang, ya, karena iblis, ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Dia mau menerkam siapa yang bisa diterkamnya saudara. Jadi sangat licik si iblis itu saudara. Dia memakai firman Tuhan juga untuk menyesatkan orang, ya. Dan hal ini sangat banyak terjadi pada saat-saat hari ini saudara. Begitu juga kata Tuhan Yesus, ya, di saat mereka melakukan hal-hal demikian, jadi hal apa yang kita bisa ketahui apakah mereka itu pengajar yang sesat atau pengajar yang sebetulnya. Maka Tuhan Yesus berkata di Galatia 5 ayatnya 22 sampai 23, ya. Kenalilah mereka dari buahnya, ya. Karena dari buah kehidupan mereka kita akan lihat apakah mereka itu betul-betul pengajar yang sesungguhnya, ya, atau nabi-nabi palsu atau pengajar yang salah saudara, ya. Karena dari kehidupannya, dari hal yang dia lakukan kepada kita, maka kita akan bisa melihat apakah dia betul-betul motivasinya itu betul-betul yang dimau Tuhan atau memang yang dimau dia atau yang dimau iblis dalam kehidupannya. Yaitu akan menghasilkan buah-buah roh, itu kasih, sukacita. Dia mengasihi siapapun saudara, ya. Dia kasihnya itu sangat dalam, seperti dia mengasihi Tuhan, begitu juga dia mengasihi orang yang diajarnya, bahkan siapapun di sekitarnya. Dan dia bersukacita dalam segala hal apapun, ya, baik dalam suka duka dan sebagainya. Begitu juga dengan damai sejahtera, ya, dan sabar, ya. Tidak panik, tidak gentar dalam hal keadaan apapun yang menimpa kehidupannya, bahkan pelayanannya saudara, ya. Kemurahan, ya. Dia tidak berfokus pada dirinya saudaraku. Dia berfokus pada hal surgawi, ya. Simpanlah hartamu di surga bukan di bumi. Jadi dia tidak membanggakan dirinya, tidak memegahkan dirinya saudara. Dia bermurah hati, siapa yang membutuhkan pasti dia bantu, ya, seperti contohnya Ayub, ya. Begitu juga dengan Zakeus
dalam mengalami Tuhan, langsung dia tanpa disuruh Tuhan untuk bagikan hartanya pun langsung dia bagikan, saudara. Nah, begitu juga dengan kebaikan, dia berbuat baik pada siapapun, baik dalam orang yang baik, jemaatnya, bahkan orang yang mengutuki dia pun dia berbuat baik. Kan ajaran Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Begitu juga setia, ya, setia dalam perkara Tuhan, tidak gampang diombang-ambingkan oleh keinginan daging dan rupa-rupa dunia atau kuasa-kuasa jahat, saudara. Lemah lembut, lemah lembut kepada siapa saja, bukan lemah lembut kepada orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekayaan yang luar biasa, tapi lemah lembut kepada semua orang. Itu yang dia lakukan. Dan penguasaan diri, tidak hidup dalam dosa, saudara. Ya, dia menguasai dirinya dari keinginan dagingnya, dari kuasa-kuasa dunia ini, saudara, sehingga dia betul-betul memakai kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi makna buah roh itu, saudara, ya, ada tiga hal tentang buah roh tadi, ya. Beberapa orang membagi buah-buah roh itu menjadi tiga kelompok, di mana bagian pertama yaitu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera, merupakan hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus. Ya. Ya, di saat kita merepresentasikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, disitulah kita merepresentasikan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Begitu juga yang kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ya, bagaimana hal ketiga ini merepresentasikan hubungan kita dengan sesama manusia, saudara. Dan selanjutnya yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah hubungan orang Kristen dengan dirinya sendiri, ya. Penguasaan diri, saudara, ya. Lemah lembut itulah, dan setia dalam perkara Tuhan, itu yang dalam kehidupannya dia bisa menguasai hidupnya. Dia bisa seperti Tuhan Yesus itu lemah lembut dan setia pada perkara Tuhan, tidak mau digoda oleh apapun yang membuat dia jauh atau jatuh dalam dosa, saudara. Nah, begitu hal-hal yang harus kita pahami, kita mengerti, kita lihat kehidupan kita, ya. Di saat Roh Kudus itu bekerja, saudara, kita dimurnikan, kita diberikan pengertian dulu pertama, saudara. Kita mengerti, memahami apa yang dimau Tuhan, dan kita lihat hidup kita, apakah hidup kita sudah betul-betul sudah berjalan kepada kehendak Tuhan, atau kita masih hidup dalam dosa. Saat kita tahu, kita berdamai dengan diri kita, kita tidak hidup lagi dalam dosa, dan setelah itu Tuhan akan memberikan kita pengertian hikmat, kita mengerti, memahami. Dan kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, saudara. Dan kita bisa menjadi saksi kepada siapapun yang kita berjumpa, saudara. Di saat hidup kita sesuai, sejalan, dan sekendak oleh rencana kehendak Tuhan, maka persembahkanlah tubuhmu hidup dan berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di saat hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kita adalah setiap yang kita lakukan kepada Tuhan itulah ibadah kita, saudara. Ya, kita mempersembahkan segala hal kehidupan kita, baik kekuatan jiwa kita, raga kita, pengetahuan kita, segala hal apa yang kita miliki, kita lakukan semua untuk Tuhan, saudara. Itulah ibadah kita, itulah tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita sudah dipakai Tuhan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Sangkal diri, pikul salib dan sangkal diri dalam mengikut aku, kata Tuhan. Jadi segala halnya bukan lagi tentang aku, kita, tapi segala halnya tentang Tuhan yang kita hidupi, dan kita menghasilkan buah-buah kehidupan kita kepada
sesama kita dan Tuhan, saudaraku. Jadi harus kita mengerti memahami firman Tuhan, karena itu adalah jalan kita untuk bisa mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Ya, di saat kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui dosa kita, saudara, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berubah, kita menanggalkan baju-baju lama kita, dan dengan hal ini kita akan dituntun oleh Roh Kudus dan kita diubahkan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.